Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, berapa banyak sujud kita di bulan Ramadan ini? Berapa banyak langkah kita ke rumah Allah di bulan Ramadan ini yang gak pernah kita lakukan di luar Ramadan? Berapa banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah ini, dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Sebagian kita mungkin sudah hatam 1 kali. Kalau dia mau hitung berapa pahala yang dia dapatkan, sebagian mungkin baru setengahnya, atau sebagian 3 kali, ada sebagian 5 kali. Banyak pahalanya. Nah, banyak kalau mau hitung-hitung pahala sama Allah SWT. Belum lagi yang sedekah. Sebagian kita tiap hari ngasih takjil ke masjid 100 orang. Bicara 100 orang jemaah, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memberikan buka kepada orang puasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Bayangin kalau tiap hari dia 100 orang, sudah 2.500 orang sampai hari ini, dia dapat pahala tuh orang. Allahu Akbar. Bagaimana dengan yang 1.000 orang dia kasih? Bagaimana dengan lebih dari itu? Yang sholat, man shallal isya fil jamaah kutibat lahu qiyamu nisfil lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia dihitung qiyam separuh malam. Wa man shallal fajr fi jamaah kutibat lahu lailah, ay kutibat lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dihitung dia qiyamul lail semalam itu ya. Semalam dia sholat malam. Kemudian man shalla ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih sama imam sampai selesai, ditulis sholat 1 malam dia. Padahal imamnya sholat cuma sampai 8:30. Tapi Allah karim jemaah, ditulis pahala buat dia sholat semalam. Bayangin ya, dia sholat semalam tambah sholat subuh dan isya semalam, dia dihitung sholat 2 malam ya. Hadza rahmatullah. Kemudian yang umroh Ramadan, bicara pahala kita ya. Yang umroh Ramadan ini kata Nabi SAW, ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Dan bicara haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, nggak ada balasan lebih pantas buat dia kecuali surga. Dan Nabi juga menyatakan alaihi salatu wassalam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja' ka yaum waladathu ummuh. Barang siapa yang berangkat haji, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, dia juga tidak berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir jemaah. Gimana kalau umroh Ramadan itu seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar jemaah. Banyak sekali pahalanya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ibadah kita diterima? Apakah sholat kita, berdiri kita yang capek melawan kantuk, itu diterima? Karena semua pahala tadi yang disebutkan itu kalau diterima.
Karena ada orang yang puasa, ada orang yang sholat malam, kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala kecuali lapar dan haus, nggak ada pahalanya. Yang pahala puasa itu khusus Allah yang akan kasih, nggak ada pahala buat dia. Bahkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Berapa banyak orang yang sholat malam, dia hanya mendapatkan capek begadang. Bas, pulang taraweh, pulang sholat malam, nggak dapat pahala. Maka kita perlu di akhir Ramadan ini untuk bermuhasabah. Jangan-jangan tidak diterima lagi saja. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ini dimulai dengan qad aflahal mu'minun, suratnya orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifat-sifat mereka, jamaah, panjang sekali, jamaah. Di ayat 57 sampai 60 Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara kriteria mereka, kriteria tambahan ini, jemaah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut sama Allah, jemaah. Dia tahu dengan kebesaran Allah. Dia tahu, Allah tahu ketika dia berbuat dosa. Allah ngelihat dosa dia satu persatu. Dia tahu bahwa dia berbuat dosa dengan nikmat yang Allah berikan. Iya, dia nggak akan bisa berbuat dosa kecuali dengan nikmat yang Allah berikan. Itu nikmat Allah turun, dosa kita diangkat. Jadi orang beriman itu takut sama Allah. Dia sangat cemas, ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dia beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, beriman dengan tanda-tanda yang diciptakan Allah, dengan tanda-tanda yang Allah turunkan, firman-Nya Al-Qur'anul Azim. Dia percaya. Maka kita ini ketika bulan Ramadan, kalau kita baca Quran sama artinya, kita akan lewat tuh ayat-ayat yang membuat kita takut. Ayat-ayat yang membuat kita semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Benar-benar hatinya bergantung sama Allah, bersandar sama Allah. Dia tidak minta kecuali sama Allah. Dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ikhlas dalam beramal. Lalu Allah katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang terus memberi apa yang bisa mereka beri. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut. Ini orang sudah baik takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa kok mereka takut? Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan berbicara sama Allah. Allah akan ngajak ngomong tanpa ada penerjemah. Gak ada, jemaah. Allah tahu kita beramal ikhlas atau tidak. Kita ingat dengan hadis 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Allah ngomong sama dia. Saya ngomong tuh sama tuh ustaz, sama tuh orang yang hafal Quran. Didatangkan orang ini, ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu orang ini mengatakan, iya ya Allah, itu
Itu semua nikmat Engkau berikan kepada aku. Fama amilta biha. Kau pakai buat apa tuh nikmat? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Dengan nikmat yang Kau berikan, aku belajar ya Allah, aku ngaji, aku datang ke kajian, aku menuntut ilmu, aku menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, aku ajarkan ilmu kepada manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau, bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim ulama, ustaz, dai, kiai. Engkau belajar untuk itu. Dan engkau menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan gelaran Al-Qari. Fulan hafal Quran, fulan suaranya bagus kok jadi imam, waqad qil. Dan engkau sudah dapatkan itu, selesai udah. Makanya kenapa tuh orang-orang yang berbuat baik takut? Karena tahu, Allah tahu dengan apa yang dia lakukan dan untuk siapa dia berbuat. Kemudian bagaimana orang yang mati syahid, bagaimana orang yang dermawan ya. Ternyata semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri dia menyebutkan tentang bagaimana orang beriman. Hasan mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang beriman itu menggabungkan dua hal. Amal soleh. Kena orang ini, dia puasa, dia sholat, dia sodako, dia berusaha menghindari dosa, plus takut nggak diterima, takut su'ul khatimah. Siapa yang jamin antum semua mati Islam? Siapa? Wallahi ada orang-orang yang mungkin dulunya di soft pertama, tahu-tahu sekarang nggak pernah lagi ke masjid. Jemaah, ada. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada yang menuliskan wahyu buat Nabi alaihi salatu wasallam kemudian murtad, ada. Makanya al-mu'min ini dia berusaha beramal soleh dan takut, ada perasaan takut nggak diterima, takut nanti su'ul khotimah, ada kekhawatiran, takut dicabut nikmat hidayah. Wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Orang munafik nih, kalau kamu ingin tahu ya tandanya orang munafik, kira-kira ada nggak munafik di masjid kita ini? Jamaah, coba antum toleh kanan kiri, coba lihat apa ini fulan munafik ya, nggak tahu gitu. Tapi di masa Nabi SAW ada. Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat itu, mereka dengar, mereka ada. Orang munafik itu jamaah isa'atan wa amna. Wis amali ndak kena, merasa aman. Nggak ada perasaan takut, nggak ada tangisan dia menyesali dosa, nggak ada. Jadi orang munafik ini tandanya dia itu sholatnya kurang, puasanya kurang, ngajinya kurang, tapi merasa wis kena, merasa kayak orang paling apik. Itu orang munafik. Sedangkan mukmin terus takut. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat tadi, mereka adalah orang beriman itu orang yang berbuat apa yang mereka lakukan, terus mereka takut. Aisyah bingung, apa mereka ini orang mukmin ini berbuat dosa kemudian takut gitu. Kata Nabi SAW, la ya ibnata siddiq, bukan.
bukan orang yang mencuri. Dipikir ayat itu maksudnya orang yang mencuri, kan takut dia, takut dihukum nanti di akhirat ya. Kemudian orang yang berzina, orang yang minum khamar, pantaslah dia takut. Pikirnya Aisyah ayat itu berkaitan dengan para pelaku dosa. Kata Nabi SAW, la yabnata siddiq walakin, enggak, bukan itu maksudnya. Huwallazi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholatnya rajin, yang puasanya tekun, yang suka bersodakoh, wahum yakhafun an la yutaqabbal minhum, tapi mereka takut amalannya nggak diterima sama Allah. Ulaika yusari'una fil khair, itu orang berlomba-lomba dalam kebaikan tapi takut. Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah bab yang judul babnya ini mengatakan babu khaufil mu'min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab kekhawatiran orang beriman amalnya gugur, dia nggak merasa. Kan kita sekarang beramal ya, sholat, puasa, kita beramal. Orang mukmin itu perlu takut, jangan-jangan nanti di hari kiamat, tatkala kita sudah berpikir ada banyak amalan dalam catatan kita, ternyata gugur semua, batal amalan itu jemaah, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Atau ada perbuatan yang menyebabkan amalan itu gugur. Wa qala Ibrahim At-Taimi mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Aku nggak pernah mencocokkan ucapanku dengan perbuatanku. Ini omongan, ini perbuatan dicocokkan, kecuali aku takut kayaknya aku ini bohong, nggak sungguh-sungguh aku beramal. Kalau ngomong kena jamaah tentang ibadah, tapi ketika dicocokin kok kayaknya enggak ya. Nih kita nih di akhir Ramadan perlu mencocokkan ucapan kita dengan amalan kita. Bicara tadi, orang mukmin itu rajin beribadah, tekun, soleh, tapi takut. Orang munafik pas-pasan amalannya, dosane akeh, tapi merasa amanlah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Itu tuh yang membunuh 99 orang plus 1, oh masih diampuni. Aku masih 2 yang aku bunuh. Wih, bahaya jemaah, ada orang-orang kayak gitu. Kata Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kan tabi'in itu yang melihat sahabat dalam kondisi beriman, walaupun satu disebut tabi'in, ketemu dengan sahabat. Ini ketemu sama 30 sahabat. Kata dia, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih, semuanya takut dirinya munafik. 30 sahabat Nabi itu takut dirinya munafik ya. Ma minhum ahadun yaqul, nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, seperti imannya munafik. Nggak ada jemaah. Itu para sahabat yang soleh. Bukan sahabat itu, ada sahabat senior ya, ada junior yang mungkin ketemu Nabi SAW ketika dia masih kecil ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan siapa sih sahabat yang dijumpai sama Ibn Abi Mulaikah. Dia sebutkan Aisyah, istrinya Nabi SAW, wa ukhtuha Asma, dan Asma binti Abu Bakar. Asma ini rajin ibadah, rajin sodakoh, sama Aisyah ini bersaing kalau urusan sodakoh.
Aisyah ini puasanya puasa dahar. Dia puasa sepanjang tahun kecuali di hari-hari yang dilarang. Sedekahnya Aisyah apa aja dapat fulus dibagikan. Sampai pernah Aisyah ini dihajar sama keponakannya, sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma. Karena dilihat bibinya ini kalau punya fulus pokoknya habis. Dihabisin buat sedekah. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah yang dijumpain oleh Ibn Abi Mulaikah. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn As. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Siapa lagi? Abdullah bin Zubair. 4 sahabat yang namanya Abdullah. Jadi antum itu kalau ngasih nama anak jangan mikir cari nama yang tidak ada di Jember. Ya apa ya? Sudah banyak Abdullah, Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Untuk membedakan kasih nama bapaknya, selesai. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kemudian dia berjumpa dengan Abu Hurairah. 4 Abdullah ini semua meriwayatkan hadis banyak. Tambah lagi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis hampir 5.000 hadis Nabi SAW. Kemudian Uqbah bin Harith, Miswar bin Makhrama, Ali bin Abi Talib, ketemu sama Ali bin Abi Talib, Ibn Abi Mulaikah, berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, istri-istri Nabi tadi akan jadi istri Nabi kelak di surga. Ternyata semuanya takut tertimpa kemunafikan. Bukan mereka terjebak dalam kemunafikan, enggak, tapi mereka takut dan khawatir. Jemaah, rasa takut ini penting untuk mengantarkan kita kepada istighfar nanti. Ahibati billah, kalau kita lihat Abu Bakar ini jamin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, anta atiqullah fil ard, engkau yang dibebaskan sama Allah dari api neraka. Abu Bakar. Tapi ketika dia mau mati atau ketika dia sedang sendiri, Abu Bakar itu kadang-kala pegang lidahnya. Dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid, kata dia. Ini nih lidahku ini yang akan memasukkan aku ke tempat-tempat kebinasaan, kata dia. Bahkan ketika dia mau meninggal dunia mengatakan, ya laitani uqdim ala rabbi kifafan lali wala alayya. Aku berharap kalau aku ketemu sama Allah itu impas, kata dia. Tidak dosa dan tidak pahala, nggak apa-apa sudah. Bayangkan orang kayak Abu Bakar takut ya. Sebagian kita kadang-kala kalau duduk itu mulai mengingat kebaikan-kebaikan dia. Oh, saya sudah umroh, saya sudah haji, saya sudah sedekah, saya sudah bangun masjid, saya sudah bangunkan rumah buat janda, saya memberikan santunan. Subhanallah, ini Abu Bakar dia berpikir kalau impas aku sudah cukup, kata dia. Itu karena takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kalau setan lewat itu bukan setan lewat, kalau Umar lewat, setan itu cari jalan lain yang dia dijamin masuk surga. Plus sudah ada istananya di surga, punya Umar bin Khattab. Nabi SAW bermimpi, beliau mengatakan, aku bermimpi masuk surga, aku melihat istana yang warnanya putih gitu. Ada perempuan di sana atau ada orang di sana. Nabi tanya SAW, liman hadzal qasr, katanya. Punya siapa istana ini? Kata punyanya Umar, kata dia. Itu Nabi SAW langsung pergi karena tahu Umar ini pencemburu.
Ketika Rasulullah SAW cerita kepada Umar bin Khattab, Umar berkata, ya Rasulullah, masa aku akan cemburu kepadamu ya Rasulullah? Itu Umar ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia datang ke Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini satu-satunya sahabat yang dikasih list namanya orang-orang munafik. Dia pegang tuh list, fulan, 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 fulan. Abu Bakar nggak tahu, Ali nggak tahu, Utsman nggak tahu, Umar nggak tahu. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, anshuduka billah. Hudzaifah, aku minta dengan nama Allah. Asammani minhum. Apakah Nabi SAW menyebutkan namaku termasuk munafik? Umar takut, radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Umar takut, gimana dengan kita jemaah? Gimana dengan kita? Ahibati fillah, kalau bicara syarat diterimanya amalan, insyaallah sudah maklum. Dua syarat. Yang pertama, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, al-mutabah. Semoga ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Puasa kita, salat kita, sedekah kita. Adapun berkaitan dengan ikhlas, maka nggak bisa antum datang ke ustaz menanyakan. Kalau sesuai dengan sunnah, antum bisa tanya, Ustaz, ana sholat kayak gini, bener nggak Ustaz? Oh nggak, salah. Contohnya, nih orang sholat witir 2 kali. Sholat witir taraweh, sholat malamnya witir lagi. Nggak boleh, nggak ada witir 2 kali. Seharusnya witirnya sekali. Bisa ditanyakan kepada ustaz. Zakat fitrah, mamanya kemarin Ustaz Yasir sudah menjelaskan. Zakat fitrah itu 1 sok berapa liter? 3,3 liter kira-kira. Kalau beras mungkin. Tahu antum mengeluarkan cuma 2 liter. Oh, tahu kita. Oh enggak bisa. Enggak benar nih. Bisa ditanyakan ke ustaz. Atau orang tanya sama Ustaz, Ustaz, ana itu telat bangunnya Ustaz, tidak sahur. Ana lihat sudah jam 6. Ya, terpaksa ana minum Ustaz. Takut tidak kuat Ustaz, kata dia. Iya. Tidak puasa berarti antum harus ganti. Itu bisa ditanyakan ke ustaz. Tapi kalau ikhlas antara antum sama Allah SWT, apa sih yang antum harapkan dari amalan itu? Ahibati fillah, berkaitan dengan diterimanya amalan ini, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa inda ahli sunnati wal jamaah, dan menurut ahli sunnah wal jamaah, yutaqabbalul amalu mimman ittaqallah fihi, amalan itu akan diterima ketika orang ini bertakwa kepada Allah di amalan itu. Salat, di salatnya dia bertakwa kepada Allah. Allah kan mengatakan jalla jalalu, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika orang ini bertakwa kepada Allah di salatnya, maka salatnya akan diterima insyaallah. Fa'amilahu khalisan lillah muwafiqan li amrillah, itu amalan itu dia kerjakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Famanittaqahu fi amalin taqabbalahu minhu, barang siapa bertakwa kepada Allah di amalan tersebut, insyaallah Allah terima amalannya. Wa in kana asiyan fi ghairihi, walaupun dia punya dosa di tempat lain. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada orang yang puasa tapi tetap berbuat dosa. Ada orang sholat tetap berbuat dosa. Lalu kata orang, wis tidak usah sembahyang, wis dia pancet dosa kok ngono. Disuruh berhenti dia berbuat ibadah, enggak boleh.
Kalau dia bertakwa kepada Allah di amalan itu, diterima insya Allah. Walaupun di bab lain dia mungkin berbuat dosa, punya dosa. Siapa yang nggak berbuat dosa, jamaah? Wa man lam yattaqi fihi lam yutaqabbal minhu. Dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah di amalan itu, maka nggak akan diterima. Walaupun dia di amalan lain dia taat. Orang ini haji loh, belum tentu puasanya orang haji diterima. Belum tentu puasanya orang yang sholat diterima, belum tentu. Karena semua amalan itu sendiri-sendiri, jamaah. Walaupun nanti akan ada yang namanya penggugur amalan nanti. Ketika orang melakukan kesyirikan, semua amalannya bakal gugur. Tapi ada yang peramalan. Ketika dia riak di sholatnya, tapi nggak riak di puasanya, ya puasanya diterima, sholatnya nggak diterima. Sodakoh gitu. Dia umpamanya sodakoh 100 juta riak, sodakoh 2000 ikhlas. Yang 2000 tetap diterima. Bukan gara-gara yang riak itu kemudian yang 2000 ditolak, enggak. Ahibati fillah, maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Di bulan Ramadan ini tidak semuanya punya harta buat berbagi. Waktu Ustadz Sabil kajian menjelaskan bahwasanya sedekah itu ada 3 macam. Ya, ini pertanyaan pertama. Sedekah itu ada 3 macam. Ada kuis buat yang umum. Sedekah itu ada 3 macam. Nah, siap, fadhal. Sedekah dengan harta, dengan manfaat, sedekah dengan manfaat, sedekah dengan akhlak. Nah, kasih hadiahnya, masya Allah, barakallahu fikum. Iya, sedekah dengan harta itu yang paling utama kalau kita punya harta. Tapi sebagian kita nih, sebagian mahasiswa, gimana mau sedekah sama harta, Ustaz? Kita mau pulang aja nggak bisa. Kontrakan nunggak, maafi fulus. Tapi ada yang kedua, sedekah dengan manfaat. Kita bantu orang bagi, berbuka. Antum lihat orang angkat air, antum bawa air. Antum ngambilkan air buat jamaah yang sholat di shaf pertama ngasih. Padahal ini air bukan punya antum. Antum cuma manfaat mengambilkan. Itu sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah dengan akhlakul karimah. Di antaranya senyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Maka tolong antum nih yang di sini di masjid, antum sudah saling kenal kanan kiri ini? Enggak juga, coba. La fulu sedekah wala manfaat. Senyum enggak? Sama temennya di sebelahnya? Sini siapa? Coba antum kenalan dulu, baru kita lanjutkan, jemaah. Nah, fadhal. Yang belum kenalan, senyum, ahlan, siapa namanya? Nih, bentuk antum itu akhlaknya kurang, duduknya berjauhan. Itu sudah. Antum nggak mau dekat sama saudaranya. Mau kenalan atau, waduh, jauh. Tidak perlu kenalan, kata dia. Allah yahdikum, jemaah. Semoga Allah kasih hidayah buat antum. Nah, maka kalau kajian itu duduknya yang rapat, ya. Rapat duduk supaya kita bisa sedekah dengan senyuman. Ketika antum salaman sama saudara antum, wallah jemaah, dosa-dosa antum berjatuhan. Tapi kita kadang-kala meremehkan amalan, meremehkan. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Dan amalan itu walaupun sedikit, tapi kalau diterima sama Allah, maka jangan ditanya balasannya. Nabi SAW menceritakan tentang seekor anjing. Bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Suatu hari ada seekor anjing yang sedang muter-muter di sumur, kehausan. Dia menjulurkan lidahnya sampai pasir itu, dia jilatin kehausan dia. Idra'athu baghiyun.
min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Pelacur jemaah. Ngelihat tuh anjing kehausan. Pelacur. Bukan imam sholat, bukan ustaz, bukan orang yang rajin ibadah, pelacur. Dari pelacur Bani Israel. Kesian dia sama tuh anjing. Dia masuk ke sumur, dia lepas itu khufnya atau sepatunya, dia bawa tuh air jemaah, dia gigit, kemudian dia naik ke atas, dia berikan kepada itu anjing, diampuni dosanya. Pelacur masuk surga aja. Amalan itu kalau diterima jangan ditanya. Allah itu syakur. Allah itu membalas dengan perbuatan kecil dengan balasan yang banyak sekali. Kemudian di hadis riwayat Muslim, cerita seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Aku melihat seorang laki-laki, dia bergelimangan atau muter-muter di surga Allah Subhanahu wa taala, fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Gara-gara dia motong pohon di jalan. Kadang-kadang ada pohon yang ganggu di jalan ya. Orang ketika lewat mobilnya kena atau ganggu di jalan. Dia potong tuh pohon, masuk surga jemaah. Tuh, jangan pernah meremehkan perbuatan. Mungkin sebagian antum nggak punya fulus untuk sedekah. Antum lihat tuh sandal yang berantakan. Antum rapikan jemaah. Orang itu keluar langsung pakai sandal. Ini mungkin remeh jemaah. Tapi kalau diterima sama Allah, surga nunggu. Ahibati fillah. Ya, di antara yang menyebabkan amalan itu tidak diterima, tentunya syirik ya, yang menggugurkan semua amalan. Kemudian dia beribadah tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab amalan itu diterima, yang pertama doa. Di akhir-akhir Ramadan ini antum perbanyak baca doa juga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu nanti Idul Fitri orang saling mengucapkan selamat apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima. Karena wallahu a'lam diterima atau tidak kita nggak tahu. Ya udah kita minta, kita doa. Kemudian yang kedua, tumbuhkan rasa takut. Yang tadi kita bahas. Takut amalan kita tidak diterima karena banyak kekurangan. Ada salah satu sahabat Nabi yang disebut Khatibun Nabi SAW. Oratornya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini buat mahasiswa. Siapa oratornya Nabi SAW? Syairnya Nabi Hasan bin Thabit. Nah, oratornya Nabi SAW siapa? Jadi kadangkala jamaah, delegasi-delegasi bangsa Arab itu datang ke Madinah ya. Mereka itu nantang, bawa orator, bawa penyair. Nanti penyair mereka mengucapkan syair, lalu oratornya ceramah ya. Lalu Nabi SAW panggil oratornya Nabi SAW. Dipanggil penyairnya Nabi SAW. Kata mereka, nggak ada apa-apa orator kita sama penyair kita dengan mereka semuanya. Nah, siapa oratornya Nabi SAW? Nah, Thabit ibn Qais ibn Syammas. Nah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Nah, kasih Nasir. Thabit ibn Qais bin Syammas ini nggak ke masjid, nggak kelihatan sama Nabi SAW. Di mana Thabit ini? Akhirnya Nabi SAW kirim orang, coba cari tahu ya. Cari tahu Thabit ini di mana kok nggak ada. Lalu sahabat mengatakan, ana a'lamu laka ilmahu ya Rasulullah.
Aku akan cari berita tentang dia. Keluar dari masjid, dicari tahu, ternyata ada di rumahnya. Nangis Sabit ini, nangis dia. Faqala ma bika ya Sabit, ada apa sama engkau ya Sabit? Kata Sabit, syar, ada kejahatan sama aku, kata dia. Ada kejelekan sama aku, ada keburukan sama diriku. Wa ayyu syar, keburukan apa? Kata dia. Qad habita amali, amalanku gugur semuanya, kata dia. Allah berfirman, kata dia, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keras-keras kau ngomong seperti ngomong sama orang lain, kau ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bisa menyebabkan amalan kalian gugur. Kalian nggak merasa. Dan Sabit ini suaranya keras, dia khatib, dia orator, keras suaranya dia. Dia lalu mengatakan, wa ana qad yartafi'u sauti ala sautin Nabi SAW. Suaraku kadang-kala lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Aku takut amalanku gugur. Akhirnya orang ini kembali menjumpai Nabi SAW, dikasih tahu ada apa sama Sabit. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, ud ilaih, engkau kembali jumpai Sabit. Wa qul lahu innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Sampaikan kepada dia, engkau bukan penghuni neraka, engkau penghuni surga. Bayangin jemaah. Jadi kita perlu menumbuhkan rasa takut. Jangan-jangan amalanku gugur gitu loh. Jangan-jangan nggak diterima amalanku. Ketika orang merasa kurang, maka dia akan banyak istighfar, akan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah ayat 199, Allah menceritakan di awal-awal surat itu, di awal ayat ini 195 mungkin ya, cerita tentang haji. Bagaimana orang yang berangkat haji. Puncak ibadah haji itu apa? Wukuf di Arafah. Dan kita tahu tadi pahala haji seperti apa. Ketika orang itu selesai wukuf, mereka akan meninggalkan Arafah untuk menuju ke Muzdalifah. Selesai sudah, seakan-akan hajinya sudah selesai. Karena yang lainnya bisa dikerjakan menyusul. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Bertolaklah kalian dari tempat orang itu bertolak. Dari Arafah saja. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kalian beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Subhanallah jemaah. Ana ketemu dengan jemaah haji dari Bondoso, rahimahullah. Dia ketika sampai Madinah, dia tanya sama ana, Ustadz, ana mau tanya Ustadz, bukankah orang yang haji itu pulang seperti bayi yang baru lahir? Tapi kenapa Allah suruh kita istighfar Ustaz ya? Istighfar dari dosa yang mana Ustaz? Dia dengan polosnya mengatakan itu. Maka di sini kita perlu tahu, selesai sholat kita ngomong apa? Astagfirullah jemaah. Karena tadi ada banyak kekurangan. Kita itu diciptakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berbuat salah dan banyak salahnya. Banyak salahnya. Makanya di antara doa istiftah itu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bayangin ya, kita memulai sholat, kita mau buka beribadah kepada Allah, yang kita minta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkan aku dari dosa-dosaku. Tadi waktu subuh antum baca, zuhur antum baca, asar antum baca. Terus kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari dosa. Dan ini menjadi sebab diterimanya amalan juga jemaah. Kita merasa ada kekurangan, maka istighfar, perbanyak istighfar. Dan
sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu waktunya orang-orang soleh ya. Sholat, berdoa. Ketika masuk waktu sahur, apa kata Allah tentang mereka? Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang kalau malam itu tidurnya sedikit. Dan alhamdulillah yang iktikaf atau yang di rumah pun Ramadan ini berusaha mengurangi tidur. Iya, malam itu tidurnya sedikit. Dan di waktu sahur selesai dia ibadah, selesai dia sholat ya, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka istighfar. Maka antum kalau habis sahur itu manfaatkan waktu untuk istighfar. Di antara bentuk istighfar itu baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga minta ampun sama Allah, bentuk minta maaf sama Allah. Maka jangan sampai habis sahur ya antum ngobrol. Karena sering lihat kadang-kala jamaah ini habis sahur di masjid ini masih ngobrol ya, menikmatin makan minum sampai titik darah penghabisan. Jadi air itu di tangannya jemaah. Dilihat udah muadzin. Pas muadzin maju dia minum dulu. Subhanallah jemaah. Nabi SAW boleh antum minum sampai titik darah penghabisan, tapi tolong manfaatkan waktu untuk beristighfar. Taib. Tanda diterimanya amalan. Kalau tadi sebab diterimanya amalan, tandanya apa? Para salafus saleh menyebutkan ya, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa itu akan memanggil antum untuk berbuat dosa. Jadi jangan antum berbuat dosa kemudian mengatakan enggak lah, anak cuma satu dosa ini. Dosa itu akan manggil antum untuk dosa yang kedua, dosa yang ketiga, yang keempat. Begitu pula kebaikan. Ketika antum masuk ke dalam ketaatan, insya Allah akan bisa melakukan ketaatan yang lain. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini, nanti di Syawal umpamanya, kita semakin taat. Jadi perbandingannya bukan dengan Ramadan ya, perbandingannya dengan sebelum Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan, ana sebelum Ramadan nggak pernah ngaji, Ustaz. Alhamdulillah Syawal ana tetap jaga ngajinya, Ustaz. Alhamdulillah ana tetap, walaupun nggak kayak Ramadan, Ustaz. Kalau Ramadan satu hari satu juz, alhamdulillah ana Syawal satu hari satu halaman. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan dia nggak pernah baca Quran. Ini satu hari satu halaman. Atau dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana sebelumnya nggak pernah baca Quran sama sekali, Ustaz. Setelah Ramadan ana baca tiap hari satu ayat, Ustaz. Alhamdulillah, ada perubahan menuju lebih baik. Yang nggak pernah sholat sunnah jadi sholat sunnah, yang biasanya telat ke masjid jadi nggak telat ke masjid, itu menjadi tanda kebaikan. Karena kata Nabi SAW, alaikum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian hendaklah jujur, kata Nabi SAW, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau antum jujur, lanjutannya itu indah nanti jalannya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih, merasakan lezatnya ibadah. Antum sudah merasakan enggak lezatnya ibadah di 10 hari terakhir ini? Ada orang yang 10 hari terakhir ini, ya Allah, kapan rioyoan yo? Suwi. Ada yang kalau bahasa Maduranya itu asrawan jemaah. Kuki abid dia, ya Allah. Berseru ya, berseru dia. Hati-hati jemaah. Karena tanda diterimanya amalan itu dia merasakan nikmat. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan salat ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbik wa insyirahan." Kalau engkau dalam amalan yang kau kerjakan tidak merasakan halawah, kelezatan manis ya ma, kelezatan ibadah itu nggak merasakan, tidak pula lapang dadanya, fattahimhu,
maka engkau perlu curigai amalan, perlu dicurigai. Ojo-ojo tidak diterima amalan. Kenapa? Fa inna Rabba ta'ala syakur. Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Tadi syakur itu membalas amalan yang sedikit dengan balasan yang besar sekali. Itu pelacur cuma ngasih minum jamaah, ngasih minum anjing, diampuni dosanya, dikasih hidayah, petunjuk, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tuh orang cuma motong dahan pohon di jalan, cuma itu yang dia kerjakan. Allah itu syakur. Maka tadi kalau antum beramal kemudian tidak merasakan kelezatan dalam amalan itu, maka perlu kita curigai. Jangan-jangan ya tidak diterima amalannya. Coba antum mulai bermuhasabah ya. Orang itu dikasih pahala kok nggak mau. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di malam-malam ini antum akan lihat pasar itu rame, macet. Orang mau itikaf di Masjid Jami. Pernah ngeliat antum? Pernah ngeliat Jember macet karena orang mau itikaf di Masjid Jami? Macetnya kemana? Ke pasar. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Orang masih mikir perutnya, masih mikir bajunya, masih mikir ngobrolnya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk 10 hari terakhir istrinya ditinggal. Istrinya ditinggal. Halal istrinya ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Tapi kadang-kala kita ini merasa berat, nggak merasakan lezatnya ibadah, bahkan tiap hari yang dilihat kapan Id ya, terus Id datang jamaah. Seharusnya kita yang dihitung itu adalah hitung Lailatul Qadar ini. Oh masih ada kesempatan malam 26 nih, mudah-mudahan boleh jadi malam 26 ini, boleh jadi besok, boleh jadi terus jamaah. Id datang insyaallah jamaah. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Tinggal satu hadiahnya. Oh buat akhwat hadiahnya. Taib buat akhwat, siapa nama tabi'in yang berjumpa dengan 30 sahabat? Nah, iya, ada yang Ibnu Mulaikah. Iya nggak apa-apa sudah. Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Abi Mulaikah ya. Barakallahu fiik. Taib. Jamaah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar lagi antum akan berbuka, tolong manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk memperbanyak doa. Kadang-kala orang sambil berbuka nunggu adzan ngobrol ya, padahal orang yang puasa itu punya doa mustajab pula ketika sedang berbuka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.